Setiap ada kelahiran, pasti ada kematian. Setiap ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Kematian dan perpisahan hakikatnya adalah kewajaran. Setiap orang pasti mengalami kematian. Tidak peduli apakah mereka orang yang kaya atau mereka yang miskin. Apakah mereka orang yang bijaksana atau orang yang tolol. Semua pasti mengalami kematian. Walaupun kematian dan perpisahan adalah kewajaran, tidak sedikit orang masih meratap, menangis, dan didera kesedihan mendalam saat kematian terjadi pada orang-orang yang dicintai. Ketakutan, kecemasan, dan juga kegelisahan masih timbul ketika dirinya harus berhadapan dengan kematian. Ketenangan menghadapi kematian, baik yang terjadi pada orang yang dicintai atau yang akan terjadi pada dirinya sendiri, adalah penting agar kedamaian batin, ketentraman hati tetap terjaga. Sang Buddha, seorang manusia agung dan bijak, bersabda dalam khotbahnya, Sala Sutta, cara untuk mencabut anak panah kesedihan yang ditimbulkan oleh perpisahan karena kematian. Beliau bersabda, sungguh tak dapat diramalkan dan tak dapat ditentukan adalah usia kehidupan makhluk yang menjadi subjek kematian. Kehidupan di sini sungguh sulit, sangat pendek, dan diikat dengan penderitaan. Tidak ada cara bagi siapapun yang telah terlahir untuk tidak mengalami kematian. Ketika usia tua tiba, maka kematian pun pasti datang. Demikianlah sifat alami makhluk hidup. Seperti halnya buah-buahan yang telah masak, terdapat bahaya, mereka akan jatuh kapan saja di pagi hari. Demikian pula, makhluk-makhluk yang dilahirkan dan menjadi subjek kematian, selalu ada bahaya kematian. Seperti halnya pot-pot tanah liat yang digarap membuat tembikar, semuanya berakhir dengan hancur lebur. Begitu juga kehidupan makhluk hidup pasti berakhir dengan kematian. Baik yang muda maupun yang tua, tak peduli apakah mereka tolol atau bijaksana, semuanya tidak lepas dari kekuasaan kematian. Semua makhluk bergerak menuju kematian. Mereka dikuasai oleh kematian, mereka akan pergi ke dunia lain. Tak ada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan putranya. Tak ada keluarga yang dapat menyelamatkan sanak saudaranya. Lihatlah, sementara sanak keluarga memandang, menangis, dan meraung-raung, manusia diusung satu demi satu, bagaikan ternak yang dibawa
menuju ke tempat pembantaian. Demikianlah dunia ini didera oleh kematian dan usia. Oleh karenanya, orang bijaksana tidak bersedih hati setelah memahami sifat dunia ini. Engkau tidak mengetahui dari mana mereka berasal dan kemana mereka pergi. Tidak mengetahui dua hal ini, maka tiada guna menangisi mereka. Jika ada manfaat dengan cara meratap, pastinya seorang bijaksanawan akan melakukan. Oleh karena itu, hanyalah seorang tolol berusaha untuk menyakiti dirinya sendiri. Kedamaian pikiran tidak dapat diperoleh dari menangis dan meratap. Justru sebaliknya, tindakan itu akan membawa menuju penderitaan yang lebih besar dan rasa sakit yang lebih mendalam. Orang yang berkabung akan menjadi pucat dan kurus. Dia melakukan tindakan kekerasan terhadap dirinya sendiri, dan tetap saja dia tidak dapat membuat yang mati untuk hidup lagi. Oleh karenanya, ratapan tidaklah berguna. Orang yang tidak dapat meninggalkan kesedihannya hanyalah berkelana lebih jauh ke dalam penderitaan. Menangisi yang telah mati membuatnya menjadi budak kesedihan. Lihatlah, makhluk-makhluk yang meninggal sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Orang-orang amat ketakutan ketika melihat bahwa mereka terperangkap oleh kematian. Apapun yang diharapkan agar terjadi selalu berbeda dari apa yang sebenarnya terjadi. Dari sinilah muncul kekecewaan yang besar. Lihatlah demikian dunia bekerja. Orang bisa hidup selama 100 tahun atau bahkan lebih, tetapi akhirnya ia pun terpisah dari sanak keluarganya, dan ia harus meninggalkan kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, setelah mendengar sabda dari Ia yang telah terbebaskan, seseorang harus melepaskan kesedihannya. Ketika ia melihat seseorang telah mati, ia hendaknya memahami orang tersebut tidak akan terlihat olehku lagi. Seperti halnya ketika sebuah rumah terbakar, apinya dipadamkan dengan air. Demikian pula orang yang bijaksana, yang berpengetahuan, cerdas, dan terampil, memadamkan kesedihan sesegera ketika kesedihan muncul, bagaikan angin yang menghalau segumpal kapas. Orang yang berusaha mencari kebahagiaan untuk dirinya sendiri harus menarik keluar anak panah yang menancap pada dirinya, yaitu anak panah ratap tangis, anak panah kerinduan, dan anak panah kesedihan. Orang yang telah mencabut keluar anak panah tersebut, yang tidak lagi memiliki kemelekatan, memperoleh kedamaian pikiran, melampaui semua kesedihan. Orang demikian, karena telah terbebas dari kesedihan,
menjadi tenang, mencapai nibbana. Salah Sutta, khotbah Sang Buddha dalam Sutta Nipata. Animitta mananyata maccanang ida jivitang kasirang ca paritang ca tang ca dukkhena sanyutang nahi soyupakkamo yatti yena jata namiyare jarampi patva maranang evang dhammahi panitu Palanamiwa pakkanang pato patanato bhayang Ewang jatanang maccanang niccang maranato bhayang Yatabi kumbhakarassa katamathika bhajana Sabbe bedana pariyanta Ewang macchana jivitang Dahara ca mahanta ca ye bala ye ca pandita Sabbe maccu vasang yanti sabbe maccu parayana Te sang maccu paretanang gacchata paralokato Napita tayate puttang nyati vapanayatake Pekkatang yewa nyati nang passalalapatang putu Ewa me kova maccanang govajjo viyaniyati Ewa mabbahato loko maccuna ca jaraya ca Tasmadhira naso canti viditva loka pariyayang Yassa maggang na janasi yagatassa gatassa va Ubhuvante yasampassang nirattang paridevasi Paridevayamano ce kancidattang udabbahe Samulho hingsamattanang kairacenang vicakkano Nahirunnena sokena nasanting pappoti cetaso Biyassupajjate dukkhang sarirang cupahanyati Kiso vivanno bhavati hingsamattana mattana Natena peta palenti niratta paridevana Sokamapajahang jantu bhiyo dukkhang nigacchati Anuttunanto kalakatang sokassa vasamanvagu Anyapi passagamine yata kammo pagenare Macchuno vasamagamma fandate chidapanito Yena yena hi panyanti tato tang hoti anyata Etadiso vina bhavo passalokassa pariyayam Api vassa satang jive bhiyo vapanamanavo
याति संघा विना होति जहति इद जीवितं तस्मायर्हतो शुत्वा विनय्य परिदेवितं एतं कलाकतं दिस्वा न सोलभ्या मया इति यथा शरणमादित्तं वारिणा परिनिभये एवं धीरो सप्पञ्यो पंडितो कुशलो नरो क्षिप्पमुपतितं शोकं वातो तुलं वधंसये परिदेवं पजप्पं च दोमनस्सं च यत्तनो अत्तनो सुखमेशानो वब्बहे सल्लमत्तनो अब्बुल्हसल्लो यसितो संतिं पप्पूय चेतसो सब्बलोकयति कंतो अशोको होति निब्बुतोऽपि।